Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, khususnya pemirsa JEK TV yang kami hormati, kami banggakan, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah hari ini kita berada di puasa yang ke-10 Ramadan 1443 Hijriah. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kami sampaikan persoalan-persoalan berkenaan dengan puasa, juga hari ke-9 kalau tidak khilaf kami sampaikan persoalan dengan maksiat dan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa potensi untuk melakukan ketaatan ada, diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita menumbuh kembangkan, memupuknya sehingga kita cenderung, kita semangat dengan keimanan dan juga terutama anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan amal-amal soleh dan amal ibadah, baik di luar Ramadan apalagi dalam Ramadan ini. Tapi juga kita punya sebuah keyakinan bahwa bagaimanapun sebagai manusia kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kemungkinan. Kalau tidak taat, ya maksiat, dan potensi untuk itu Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu seyakin-yakinnya bahwa antara maksiat dan taat tentu bertolak belakang sekian puluh derajat. Maksiat adalah hal-hal yang memang perlu harus kita tinggalkan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka pengabdian diri kepada Allah, dalam kerangka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat. Sebaliknya amal soleh adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga harus dilakukan secara lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, shaimin, shaimat, pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, hari yang ke-10 ini, izinkan saya menyampaikan dari sisi hikmah, dan ini sebatas menukil apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah dalam kitabnya menyampaikan, maksiatun, perbuatan maksiat, awrasat bihi dhullan wa iftiqaran, perbuatan maksiat yang dilakukan, yang kita lakukan, tapi setelah dengan perbuatan maksiat kita sadar bahwa itu adalah semua merupakan kesalahan, itu adalah merupakan kebatilan yang tidak boleh kita lakukan, tapi justru kita lakukan, dan ujung dari penyerahan kita, dari penyelesaian kita adalah kita merasa hina, merasa rendah diri, merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malu juga kalau diketahui oleh para manusia hubungan kita. Dan dengan itu kita bermohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, atas maksiat yang kita lakukan itu lebih baik. Saya ulangi, dari sisi hikmahnya itu lebih baik daripada perbuatan taat yang min khairin, daripada taat yang dengan taat itu akan memunculkan, mewariskan izzan wastikbaran, merasa paling hebat, merasa paling mulia dengan amal ibadahnya, merasa takabur dan sombong, merasa lebih dari segala-galanya, merasa dialah para hebat. Kaum muslimin dirahmati Allah, yang kedua, dengan amal, dengan ketaatan yang merasa paling hebat, merasa paling mulia, merasa paling dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, justru sebenarnya akan menghapus semua kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, wajar kalau berdosa memang, tapi dengan bertobat kepada Allah, khairun, itu lebih baik min ta'atin, daripada perbuatan taat yang dengan taat itu bergelimang rasa angkuh, rasa sombong, rasa paling hebat, dan merasa lebih besar dari segalanya. Demikian kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal kepada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak
dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari hal-hal yang dapat mencederai dan menodai amal-amal soleh kita. Dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.